Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan Mbah Ajib. Semoga cucu-cucuku semua senantiasa dalam penjagaan Allah dan perlindungannya. Dan semoga tetap semangat di dalam mencari ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagaimana biasanya kita baca doa belajar terlebih dulu ya. Kamu sudah hafal semua belum? Piye Haidar? Kausar, hafal dong doa belajarnya. Kalau masih belum hafal, tirukan kakek ya. Tapi nanti kalau sampai pelajaran yang ke-10 harus sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu agama Islam, berapa rukun agama Islam, berapa rukun Islam, dan apa itu rukun. Sekarang kita akan mempelajari apa makna asyhadu alla ilaha illallah dan apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan mempelajari apa maksud dan pengertiannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun terlebih dulu akan kakek hadiahkan sebuah nasid tentang rukun Islam untuk kamu semua. Silahkan dinikmati. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله وصيام رمضان بصدق لأنال به تقوى الله والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimaknani ya seperti ini. Jadi tidak usah eman-eman kita dimaknani. Sin su'alun. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Ma apakah makna asyhadu an la ilaha illallahu, maknanya kalimat la ilaha illallah. Jim jawabun maknahu, maknanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu a'taqidu aku yakin annallaha sesungguhnya Allah wahidun itu esa suwiji tunggal la syarika tidak ada sekutu sama sekali lahu baginya. Nah ini di sini ada angka 8, terus di bawah lafal Allah itu ada angka 8. Itu maksudnya hu ini adalah dhamir atau kata ganti yang dimaksud itu adalah kembali kepada angka 8 yang pertama. Jadi kalau misalnya ini kita ganti angka 7 ya enggak apa-apa, kamu beri kode-kode tertentu ya juga enggak apa-apa.
Jadi la syarika, tidak ada sekutu, lahu baginya. Nya itu siapa? Lah dicari di kalimat sebelumnya yang ada angka 8-nya itu apa? Lahu kepadanya. Nya itu siapa? Nah di bawahnya ini ada angka 8. Maka dicari di angka 8 sebelumnya itu apa? Nah ini di sini Allah. Berarti la syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah. Fi ibadatihi, di dalam menyembah Allah. Karena ini angka 8, ini sebetulnya nya ini kembali kepada Allah. Wala fi mulkihi, dan tidak ada partner atau sekutu bagi di dalam kekuasaan Allah. Terjemahannya, ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Jawab maknanya, aku benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu satu atau esa. Tidak ada sekutu baginya dalam melakukan ibadah. Jadi kita hanya ibadah kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu maksudnya apa? Ibadah itu maksudnya adalah menyembah. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah kepada malaikat, tidak boleh menyembah kepada para nabi, para rasul, atau kuburan mereka. Tidak juga boleh menyembah kepada wali-wali, tidak boleh menyembah pada setan atau jin dan lain sebagainya. Singkatnya, menyembah itu hanya kepada Allah. Selanjutnya, dan tidak menyekutukan dalam kekuasaannya. Artinya kita harus yakin bahwa alam semesta ini yang menguasai hanya Allah. Tidak ada yang ngatur alam semesta ini selain Allah. Dan di dalam mengatur alam semesta ini, Allah tidak mempunyai partner, tidak mempunyai sekutu, tetapi Allah sendirilah yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Selanjutnya, ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ma, apakah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Artinya atau maksudnya atau maknanya kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Jim, jawabun, maknahu utawi maknanya kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, a'taqidu, saya mempercayai, saya meyakini dengan sungguh-sungguh, anna sayyidana, bahwa junjungan kita, nah itu kita, Muhammadan yaitu Muhammad, Rasulullahi itu utusan Allah. Li jami'il khalqi, li untuk jami'il khalqi semua makhluk, wajibu dan wajib, apa ta'atuhu, taat kepada Rasulullah atau kepada Muhammad ini. Taat fima, di dalam apa-apa, amaro, yang telah perintah siapa Muhammad, wa tasdiqu, dan membenarkan atau mempercayai Muhammad, mempercayai atau membenarkan Muhammad, fima, di dalam apa-apa, akhbaro, yang telah memberitakan, yang telah mengabarkan siapa Muhammad. Wajtinabuma, dan menjauhi apa-apa, naha, yang melarang siapa Muhammad, anhu, dari ma, dari sesuatu, dari apa-apa, wazajaro, dan yang telah mencegah siapa Muhammad. Terjemahannya, soal ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?
Jawab, maknanya aku benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada seluruh manusia, seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Tidak terbatas hanya untuk orang Arab saja, apalagi untuk orang Quraisy Mekah saja, tidak. Tapi Nabi Muhammad menjadi utusan Allah untuk seluruh makhluk, baik manusia ataupun jin. Nah, konsekuensinya kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka kita wajib taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Nabi Muhammad perintah apa, kita lakukan. Nabi Muhammad melarang apa, kita tidak lakukan, kita hindari, kita jauhi. Dan membenarkan segala kabar yang disampaikannya. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah itu harus kita benarkan, harus kita percayai. Misalnya Rasulullah bercerita atau memberitakan tentang keadaan surga, keadaan neraka, keadaan alam kubur, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita buktikan dengan mata kepala kita, maka kita tetap harus membenarkan dan mempercayai. Bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang masa depan, seperti akan terjadi kiamat, sebelum kiamat akan terjadi tanda-tandanya kiamat berupa macam-macam peristiwa, maka semuanya itu harus kita percayai dan kita benarkan. Dan menjauhi sesuatu yang dilarang atau yang dicegah darinya. Jadi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah harus kita hindari, harus kita jauhi, walaupun kita menyukai. Karena apa? Karena apa yang dilarang oleh Rasulullah itu pasti bermanfaat dan berguna dan baik bagi manusia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu pasti merugikan manusia. Jadi sebagai orang Islam kita harus membenarkan apa yang diberitakan, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan kita harus menjauhi semua yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini. Jangan lupa setelah ngaji ini kamu baca 3 kali. Kemudian cobalah kamu setelah membaca 3 kali itu baca yang kitab yang tidak ada maknanya, Jadi yang kosongan, yang sing kitab gundulan kuwi kamu baca. Nanti kalau ada yang nggak tahu artinya lihat. Nah, begitu ya. Saya kira sampai di sini cucu-cucuku semua. Sampai ketemu lagi pada kakek, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.